Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Chandra Setiawan, NPM 1851040372. Di sini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Pengaruh Label Halal dan Gaya Hidup Terhadap Keputusan Pembelian Produk Makanan Impor. Dengan studi kasus pada makanan impor di Chandra Superstore Tanjung Karang. Untuk saat ini proposal sudah mencapai bab 3. Terdapat 3 gap. Yang pertama yaitu gap praktis. Gap praktis yaitu pada hasil prasurvei yang telah dilakukan kepada beberapa konsumen yang pernah mengkonsumsi makanan impor di Bandar Lampung, beberapa menyatakan mereka kurang memperhatikan kemasan karena yang terpenting yaitu makanannya enak rasanya, dan rasa penasaran karena produk tersebut sedang trending di media sosial. Lalu yang kedua yaitu gap praktis. Ketidakinginan masyarakat muslim untuk mengkonsumsi produk-produk haram akan meningkatkan keterlibatan yang lebih tinggi dalam proses pemilihan produk high involvement. Maka dari situ penulis ingin menganalisis tentang pengaruh label halal dan gaya hidup terhadap produk makanan impor. Dari analisis pengaruh label halal, brand, dan harga produk keputusan pembelian di Kota Medan. Yang ketiga yaitu gap empiris. Penelitian dari Ian Alfian tahun 2017 yang berjudul Analisis Pengaruh Label Halal, Brand, dan Harga Terhadap Keputusan Pembelian di Kota Medan menyarankan kepada penulis selanjutnya untuk meneliti objek atau variabel meneliti dengan objek lainnya atau variabel lainnya. Maka dari situ saya menganalisis pengaruh label halal dan gaya hidup terhadap makanan impor. Lalu di sini terdapat identifikasi dan batasan masalah. Berdasarkan uraian di atas dapat diidentifikasi beberapa masalah dalam penelitian ini, yaitu tidak semua produk makanan impor yang beredar memiliki label halal. Lalu yang kedua, pengaruh label halal pada produk makanan impor terhadap keputusan pembelian konsumen. Yang ketiga yaitu pengaruh gaya hidup menjadi sebuah keputusan pembelian konsumen terhadap produk. Lalu rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana pengaruh pencantuman label halal terhadap keputusan pembelian makanan impor pada masyarakat muslim di Kota Bandar Lampung. Yang kedua, bagaimana pengaruh gaya hidup terhadap keputusan pembelian produk makanan impor pada masyarakat muslim Kota Bandar Lampung. Lalu yang ketiga, bagaimana pengaruh label halal dan gaya hidup terhadap keputusan pembelian produk makanan impor pada masyarakat muslim di Kota Bandar Lampung. Lalu yang selanjutnya, tujuan penelitian. Jadi berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah dijelaskan di atas, yang ada beberapa tujuan dari penelitian ini, yaitu yang pertama, mengetahui pengaruh pencantuman label halal terhadap keputusan pembelian makanan impor pada masyarakat muslim di Kota Bandar Lampung. Lalu yang kedua, mengetahui pengaruh gaya hidup terhadap keputusan pembelian produk makanan impor pada masyarakat muslim Kota Bandar Lampung. Lalu yang ketiga, mengetahui pengaruh label halal dan gaya hidup terhadap keputusan masyarakat muslim di Kota Bandar Lampung dalam membeli produk makanan impor. Selanjutnya yaitu manfaat teoritis. Lalu selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Berdasarkan penelitian dapat diharapkan mempunyai manfaat.
Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada manfaat teoritis. Bagi akademis, penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi pengembangan pemikiran dalam bidang labelisasi halal pada produk makanan impor. Lalu yang kedua, ada manfaat praktis. Dengan adanya penelitian ini diharapkan perusahaan dapat mengetahui bahwa label halal pada produk makanan impor menjadi salah satu keputusan pembelian konsumen. Lalu yang kedua, dapat menambah wawasan tentang pengaruh label halal dan gaya hidup terhadap keputusan pembelian produk makanan impor. Selanjutnya di bab 2 terdapat beberapa landasan teori. Yang pertama, label halal. Label halal adalah pemberian tanda halal atau bukti tertulis sebagai jaminan produk yang halal dengan tulisan halal dalam huruf Arab, huruf lain dan motor kode dari menteri yang dikeluarkan atas pemeriksaan halal dari lembaga pemeriksaan halal yang dibentuk oleh MUI, fatwa halal dari MUI, sertifikat halal dari MUI, sebagai jaminan yang sah bahwa produk yang dimaksud dengan halal dikonsumsi serta digunakan oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan syariah. Adapun berbentuk logo halal didukung oleh sertifikat halal dan mana yang tidak. Yang kedua yaitu gaya hidup. Gaya hidup menurut Sunarto tahun 2000, gaya hidup atau lifestyle adalah pola kehidupan seseorang. Untuk memahami kekuatan-kekuatan ini, kita harus mengukur dimensi activity, interest, dan opinion. Dimensi activity atau aktivitas dilihat dari pekerjaan, hobi, belanja, olahraga, dan kegiatan sosial. Sedangkan dimensi interest atau minat terdiri dari makanan, mode, keluarga, dan rekreasi. Lalu dimensi opinion atau pendapat terdiri dari mengenai diri mereka sendiri, masalah-masalah sosial, bisnis, dan produk. Gaya hidup mencakup sesuatu yang lebih dari sekedar kelas sosial atau kepribadian seseorang. Lalu yang ketiga, keputusan pembelian. Menurut Kotler, keputusan pembelian adalah preferensi yang dibentuk oleh pelanggan atas merek-merek yang ada di dalam kumpulan pilihan. Pelanggan tersebut juga dapat membentuk niat untuk membeli merek yang mereka sukai. Menurut Schiffman dan Kanuk 2014, keputusan pembelian didefinisikan sebagai sebuah pilihan dari dua atau lebih alternatif pilihan. Lalu terdapat hipotesis. Hipotesis merupakan jawaban sementara atas pernyataan penelitian. Hipotesis ini mengandung pernyataan mengenai hubungan atau pengaruh baik secara positif atau negatif antara dua variabel atau lebih. Hipotesis penelitian terhadap rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut. H1, terdapat pengaruh terhadap label halal terhadap keputusan pembelian produk makanan olahan impor pada masyarakat muslim di Kota Bandar Lampung. HO0, tidak terdapat pengaruh label halal terhadap keputusan pembelian produk makanan impor pada masyarakat muslim Kota Bandar Lampung. HA2, terdapat pengaruh gaya hidup terhadap keputusan pembelian produk makanan olahan impor pada masyarakat muslim Kota Bandar Lampung. HO2, tidak terdapat pengaruh gaya hidup terhadap keputusan pembelian produk makanan olahan impor pada masyarakat muslim Kota Bandar Lampung. HA3, terdapat pengaruh label halal dan gaya hidup terhadap keputusan pembelian produk makanan olahan impor pada masyarakat muslim Kota Bandar Lampung. HO3, terdapat pengaruh label halal dan gaya hidup terhadap keputusan pembelian produk makanan olahan impor pada masyarakat muslim Kota Bandar Lampung.
Selanjutnya di bab 3 yaitu metode penelitian. Yang pertama, waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini akan dilaksanakan di Chandra Superstore Tanjung Karang pada bulan April 2021. Lalu pendekatan dan jenis penelitian. Pendekatan penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode yang digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Pemahaman yang muncul di kalangan pengembang penelitian kuantitatif adalah peneliti dapat sengaja mengadakan perubahan terhadap dunia sekitar dengan melakukan survei. Lalu jenis penelitian. Jenis penelitian ini penelitian survei dengan menggunakan metode kuantitatif. Menggunakan jenis penelitian survei karena dalam pengumpulan data, penulis menghimpun informasi dari para responden menggunakan kuesioner sebagai metode pokok. Selanjutnya ada populasi, sampel, dan teknik pengumpulan data. Untuk populasi penelitian diambil dari masyarakat Kota Bandar Lampung. Untuk teknik pengumpulan data, suatu proses pengumpulan data primer dan sekunder dalam suatu penelitian. Pengumpulan data, langkah yang amat penting karena data dikumpulkan akan digunakan untuk pemecahan masalah. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara dan kuesioner. Definisi operasional variabel. Label halal sebagai X1, gaya hidup sebagai X2, keputusan pembelian sebagai Y. Lalu instrumen penelitian. Instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati. Dalam penelitian ini menggunakan instrumen penelitian berupa kuesioner dengan skala Likert. Skala Likert itu adalah skala yang dapat digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang tentang suatu objek atau fenomena tertentu. Dengan skala Likert, maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-item instrumen yang dapat berupa pernyataan atau pertanyaan. Yang terakhir yaitu uji validitas dan reliabilitas. Untuk uji validitas digunakan untuk menguji apakah kuesioner tersebut valid atau tidak. Untuk mengukur validitas kuesioner ini, peneliti menggunakan aplikasi SPSS. Suatu instrumen penelitian dapat dikatakan valid apabila koefisien kolerasi produk momen melebihi 0,3. Lalu uji reliabilitas untuk mengetahui sejauh mana hasil pengukuran tetap konsisten. Apabila dilakukan pengukuran 2 kali atau lebih terhadap gejala yang sama dengan menggunakan aplikasi yang sama pula. Adapun teknik penelitian digunakan untuk mengukur reliabilitas suatu instrumen penelitian adalah dengan teknik Alpha-Kronberg. Suatu instrumen penelitian dikatakan reliable dengan menggunakan teknik ini bila koefisien reliabilitas di atas 0,6. Sekian presentasi proposal dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.